Oke, jadi hari ini kita bakal nggarap modul yang ETL ya, ETL. Berarti modul 6 ingesting by batch or by stream. Yang lab yang performing ETL on dataset pakai AWS Glue. Nah, jadi hari ini aku nyoba yang ngerjain, tapi ntar dibantu Mas Raino ya penjelasan dari sisi data science-nya. Jadi buat yang teman-teman yang mau ngikutin bisa langsung di start lab aja. Jadi lab ini disuruh ngapain aja, Mbah? Tuh. Iya, masuk masuk. Nah, jadi di lab ini kita bakal istilahnya manggil data, ya, schedule gitu sih. Bisa kita jadwal atau bisa kita nanti settingnya di on demand. Data ini tuh eh, beneran big data ya. 90 gigan kalau nggak salah. Nah, itu make ini service-nya AWS. Nanti di glue sama crawler. Nah, itu kan kenapa kita pakai datanya kayak pakai service itu soalnya kan pemrosesannya sendiri dari size-nya udah gede. Makanya kita perlu bantuan dari service, crawler, sama glue ini. Nah, kemarin kita udah belajar juga pakai Athena-nya, yang mana bisa buat ngepartisi sama ngebucketin dari data yang size-nya kemarin 10 gigaan. Nah, sekarang kita belajar pakai tools baru nih, buat istilahnya nge-prepare sebelum kita bisa ngepartisi sama ngebucketin datanya itu. Kita pakai crawler dulu buat istilah nyiapin data yang lebih gede ini biar bisa kita entah itu kita partisi, kita bucketin lagi per tabelnya. Jadi gitu, geng. Itu yang nanti akan kita lakuin. Sama biasa sih ke CloudFormation, Cloud9, cek permission gitu-gitu. Oke, jadi bakal pakai beberapa service AWS ya. Yang pertama ini bakal pakai AWS Glue, terus ada Athena kayak minggu lalu, terus pakai CloudFormation ya. Jadi kan nge-crawler kan enggak sekali kan ya, bisa berkali-kali kan. Lah berkali-kali ini kita pakai si CloudFormation ini buat ininya bikin automationnya ya. Jadi seandainya mau nge-crawl tinggal jalanin komennya aja. Jadi nggak perlu masuk ke konsol AWS-nya gitu. Tapi kalau pas nge-crawl manual di service AWS Glue-nya itu juga ada sih. Mau on demand kah atau per hari kah atau per minggu kah dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita pengen on demand tapi berkali-kali gitu. Mungkin tepatnya berkali-kali tapi jadwalnya nggak teratur. Nah, itu bisa pakai CloudFormation biar tinggal ngeran aja si stack-nya. Nah, terus terakhir biasa ya kita nyoba pakai si AK SAK-nya Mary buat ngecek apakah si Mary ini punya permission atau enggak buat ngejalanin crawlernya. Kayak gitu doang. Teman-teman ada yang mau ngikutin gak nih? Ada yang lagi start lab gak? Ada yang lagi start lab gak Mas, Mbak? Eh, wih. Wih, maaf.
Bentar. Oke, pertama-tama seperti biasa ya, kalau udah hijau langsung dibuka aja, kita bakal masuk ke konsol AWS-nya. Kalau kayak gini, teman-teman tinggal klik here aja buat logout dari akun lab yang sebelumnya. Nah, kalau udah logout kayak gini ya, teman-teman ke LMS lagi, terus klik AWS-nya lagi. Ntar bakal nge-redirect ke akun buat lab yang ini. Jadi masing-masing lab itu punya akun yang berbeda ya, karena ya balik lagi ke permission yang dikasih ke akun tersebut. Oke, aku tak ngecek sampai bentar deh. Sembari nunggu teman-teman hijau. Oke. Oke, tas pertama ini kita coba nge-crawl ya pakai service AWS namanya itu AWS Glue. Jadi ceritanya itu ada di sini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung buka AWS Glue. Oke, di sini aku ada, tapi barangkali teman-teman nggak ada bisa search aja Glue. Gitu ya, seperti biasa. Ini udah minggu ke berapa, harusnya teman-teman udah jago lah ya mengoperasikan AWS anjay. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tabel ya. Tabel ini ada di bawah database. Di data katalog, database, table. Nah, terus kita klik yang add table pakai si crawler. Nah, crawler name-nya kita set whether sesuai yang ada di LMS. Terus sisanya, sisanya biarin default, biarin kosong ya sesuai instruksi. Oke, terus di bagian data source-nya, teman-teman eh ini ya, klik add a data source. Jadi kita bakal nambahin data source. Data source itu ambil dari bisa beberapa ya, bisa S3 dan DynamoDB dan lain-lain, tapi kita pakai S3. Nah, di sini S3-nya bisa bisa ambil dari S3 paket akun sendiri, akun kita yang ada di sini atau dari akun yang lain. Nah, kebetulan di sini labnya disuruh pakai akun lain ya, kita copy aja langsung S3 path-nya di copy. Yang ini error nggak apa-apa, biarin aja. Network connection-nya juga nggak usah dipilih ya, ini opsional jadi nggak dipilih harusnya nggak masalah. Nah, terus bagian subsequent crawler nanti pilih yang paling atas. Udah kepilih sih harusnya sih dari awal sih. Terus klik add langsung. Nah, buat step 2 kayak gitu ya, cuma nambahin data source doang. Terus next, ya roll-nya pakai Glue Lab. Kayak gitu doang. Step 3. Terus next lagi. Nah, database-nya ini karena masih kosong, kita bikin database baru nih. Pakai klik add database. Database name-nya itu eh oke, ini jadi pas di step wait. Pas di step sebelumnya ya yang ini kan kita pilih yang role glue lab kan ya lah. Si glue lab ini punya permission kayak kayak gini nih. Jadi permissionnya itu glue, efeknya low, dia itu nge-allow beberapa dua polisi. Yang pertama ini AWS Glue Service Role sama S3 Full Access. Jadi si Glue ini bisa nge-read to write ke oke oke. Ketinggalan sampai mana Mbak? Udah sampai step 3 belum Mbak Atina?
Kita ulang dari kita ulang dari step satu ya. Oke, jadi kalau kesempatan bilang aja ya guys. Jadi crawler detailsnya, name-nya weather. Terus sisanya dikosongin ya. Nah, terus next di bagian data source ini teman-teman klik add a data source. Terus di bagian location of S3 data, teman-teman pilih yang in a different account. Jadi datanya itu ada di S3 paket, tapi S3 paket akun lain, bukan S3 paket akun kita masing-masing. Lah, terus S3 pad-nya tinggal di paste aja. Terus sisanya biarin default. Terus langsung di add data langsung. Buat step 2 kayak gini ya. Nah, terus next, step 3 pilih existing IAM role Glue Lab. Jadi ada 4 kan ya, ada 4 IAM role ini. Kita pilih yang paling atas yang Glue Lab. Terus bawahnya ini dibiarin default, jangan ada yang dipilih ya. Suaranya aku nggak kekecilan kan ya? Aman, aman. Oke, oke. Nah, nah. Terus di bagian target database ini kan masih kosong nih. Lah, kita nambahin database dulu nih. Kita bakal bikin new database. Namanya itu weather data. Terus di bagian description sama location-nya dikosongin aja. Langsung di create database. Ntar barangkali ada penjelasan, minta tolong langsung dipotong aja nggak apa-apa Mbak. Oke, oke, aman. Oke, terus balik lagi ke yang bagian crawlers ya. Di bagian database ini, tadi kan teman-teman pilih yang add database nih. Add database rampung, database-nya udah ada. Terus di refresh lagi aja nih tombol yang di kanannya ini ya, menu menu yang muncul-muncul ini teman-teman diklik refresh terus di select yang weather data. Oke, terus di bagian crawler schedule-nya, nah ini kayak yang tak bilang tadi ya, mau sesuai request aja kah, on demand atau jamnya ini bisa di set mau di menit berapa, mau per hari itu di jam berapa, menit berapa, minggu, bulanan atau custom. Tapi buat kali ini kita pakai yang on demand. Terus next. Oke, jadi reviewnya kayak gini ya. Jadi cek ada yang ketinggalan nggak Mas, Mbak? Buat yang pas nge-add crawler ini ada 4 step. Ini ya, tak create crawler ya. Kalau ada yang error, langsung bilang aja. Biar ntar langsung share screen aja yang error. Nah, kita udah bikin crawler baru ya, namanya Weather. Statusnya udah ready. Oke, jadi kita disuruh nge-run si crawler Weather ini. Caranya itu diklik di bagian crawlernya di checklist ya. Checklist, terus diklik run. Nah, buat ngerannya ini, karena ini beneran big data ya, 90-an giga, jadi emang agak lama, sekitar 3 menitan kata dia. Tapi emang lama sih, tadi malam aku nyoba juga lama beberapa menit, 3 sampai 5 menitan. Teman-teman pas nge-bikin crawler ada yang error nggak Mas Mbak? Ada yang error nggak? Ada yang error nggak? Oh iya, Mbah. Berarti ini kita ya, oke ini kan aku anak IF nih, kurang paham sama crawleran kan ya. Jadi itu kita ini kayak ngeget data gitu ya dari S3 yang ini ya. Bener nggak, Mbah? Nah, iya sih. Itu kan karena apa ya? Istilahnya kan
kalau mungkin datanya kecil, kalau kita pakai crawler, istilahnya cuma nambah step buat preparing datanya. Tapi kalau datanya gede sendiri, itu kita perlu ngejadwalin sama on demand tuh bakal kepake sih. Soalnya kan kalau big data, ya data streamnya gede gitu, hariannya volume yang masuk gede, velocity-nya juga gede. Makanya ini diperluin sih crawler kayak ini. Entah itu kita tetap on demand ataupun terjadwal gitu, misal per apa gitu. Oke, berarti Nge-get buat hmm, dipakai nantinya biar hmm, bisa di EDA gitu di Athena. berarti ini kenapa ada schedule-nya mau per hari atau per jam itu karena data source-nya yang dari S3 paketnya orang itu tiap waktu itu bertambah berarti ya. Makanya Itu perlu. dari kitanya nggak sih? Kitanya mau nge-crawl apa? Ini aku nggak tahu ya konteksnya S3-nya dia tuh per apa tetap nambah atau enggak. Enggak seharusnya ya seharusnya tetap nambah enggak sih Mbak? Enggak sih kalau big data gitu. Oh kalau big data iya, tapi ini yang di labnya maksudku. Aku nggak tahu apa tetap ada streaming data tiap tahun apa enggak. Soalnya kan ini data temperatur apa gitu. Iya sih, oke oke paham paham paham. Ini aku juga sekalian belajar ya guys. Jadi ya kita seangkatan lah, seangkatan dua-dua. Yang sepuh di sini itu cuma Rhino doang, Mbah. 10 tua doang aja. Oke, oke jadi stepnya ini lagi stopping ya. Tadi kan awalnya kan ready nih, ready, terus tak run, stepnya jadi running, habis itu langsung stopping. Lah, ntar kalau udah stop, udah running terus selesai tanpa error, ntar stepnya balik lagi ke ready lagi. App database ini bisa di close aja ya. Oh iya, yang meet up teman-teman dari kelas A udah nge-attend belum ya? Kelas A ini. Oh iya, ini ya teman-teman yang dari kelas A minta tolong attend yang di meet up, yang link ini linknya tak kirim ke grup ke chat Zoom ya, teman-teman. Nah, minta tolong ya Mas Mbak yang kelas A, yang linknya udah tak kirim ke chat. Soalnya baru yang join baru 13-an nih dari 20-an. Nah, sekarang di crawlernya aku udah ready, alias udah run sampai selesai tanpa ada error ya. Last runnya juga sukses. Oke, punya teman-teman masih running nggak? Perlu ditungguin gak nih? Aman ya? Tak lanjut ya? Apa? Masih running. Oke. Oke. Ntar kalau udah rampung kak kabarin aja mas. Hmm.
Oke, siap. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, setelah kita ngejalanin si crawler tadi, kita disuruh nge-review eh nge-review database yang udah terbuat ya. Masuk ke menu database, terus ini diklik ya database, terus masuk ke weather data. Sekarang udah ada muncul satu tabel ya, tabel yang Bayer. Teman-teman diklik aja linknya yang biru-biru ini di bagian name-nya. Nah, terus ini ada 8 skema, ada ID, date element, dan lain-lain dengan tipe data yang ada. Nah, selanjutnya kita disuruh nge-edit si skema bagian kolom name nih. Aku nggak tahu ya kenapa disuruh diedit. Kira-kira kenapa Mbah? Bisa bantu jelasin nggak Mbah? Hmm, Kenapa eh, kenapa harus diubah gitu? ini kayaknya cuma ngasih tahu kapabilitas dari ininya sendiri sih, crawlernya sendiri. Soalnya kan pas nge-crawling data dari apalagi data source tempat beda gitu, mungkin aja gitu metadatanya ada berubah ataupun data type-nya yang fuck up gitu sih. Makanya kita perlu perbaiki dulu, kita perlu cross check sebelum kita proses lebih lanjut gitu. Oke, paham, 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 paham. Oke. Tinggal berarti yang awalnya mungkin nggak sesuai sama keinginan kita, lah di AWS Glue ini ternyata bisa nih disesuaikan nih sama kebutuhan kita nih. Oke, selanjutnya kita ubah-ubah ya berarti ya skemanya ya. Yang awalnya ID ubah ke station, date dibiarin date, elemen diubah jadi tipe, dan seterusnya. Oke, kita ubah satu-satu ya. Elemen jadi type. Oh, oh iya, data tipenya jangan ada yang diubah ya. Yang diubah itu bagian kolom name aja. Diubah satu-satu kayak gini. Di copy paste, jangan diketik. Yang ngikutin jangan lupa DSS ya, buat laporannya. Nah, aku udah rampung ubah 8 skemanya ya. Jadi hasil akhirnya kayak gini. Terus langsung di save as new table version. Nah, jadi skemanya udah keubah semua. Oke, tas satu rampung ya. Jadi kita udah nge-crawl data dari S3 paket. Terus kita juga mengedit skema sesuai kebutuhan kita pribadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba nge-query data yang ini, yang udah di crawl pakai AWS Athena ya, kayak kemarin. Wait, wait. Oke, masuk ke menu table, terus klik yang buyer ya, table buyer. Terus langsung di action, view data. Nah, jadi kalau kita mau nge-view data dari AWS Glue ini, itu bakal dilempar nih ke Athena. Diproses aja, terus yang lama ini bisa di-close. Nah, kalau udah kayak gini, bentar, tak close-closein dulu ya. Biru-biru hijau-hijau yang di atas, biar layarnya lega. Oke, mungkin query-nya masih masih satu semua ya, nggak apa-apa. Ini hasil coba-coba tadi malam. Mungkin kayak gini kali ya punya teman-teman. Nah, kita klik setting dulu, terus klik manage. Oh, wait, tak jelasin. Jadi di lo. Kok nggak error ya? Jadi kita perlu ngesetting ini ya, ngesetting query research location. Jadi
Kalau nge-query kan bakal muncul output nih lah. Outputnya ini belum di set ke S3 paket kita. Lah, kita harus nge-set terlebih dahulu biar gak error pas jalanin si query editor ntar. Lah, kita pilih paket yang data science paket ya. Jangan yang glue. Yang data science paket yang atas ini. Terus langsung di save aja. Sisanya biarin default. Lah, ntar hasil akhirnya kayak gini. Nah, terus kita balik ke menu editor, datanya dipastikan AWS Data Catalog, database-nya Weather Data. Nah, terus kita coba nge-preview table dari table buyer ya. Caranya itu di titik tiga kanannya table buyer, diklik, klik kiri, terus klik yang run query preview table. Cuman jalanin perintah SQL buat ngecek 10 row doang ya kayak biasa. Oke, punya aku kayak gini. Mungkin kalau beda nggak masalah. Oke, terus kita selanjutnya step 9 kita disuruh disuruh buat bikin table ya buat data set setelah buat oh oke aku tahu ini ya. Jadi setelah 1950 kita bakal bikin table buat nge-save data setelah 1950. Nah, kita masuk ke S3 dulu cuma buat ngambil paket name doang. Jadi si AWS LMS-nya ini udah ngebikinin kita si paket yang yang bawah ya yang Glue 1950. Nah, kita balik lagi ke query editor, terus copy query yang create table weather data let 20 ya. Teman-teman di paste aja di eh, bisa boleh new atau pakai query yang lama ditimpa aja nggak apa-apa. Yang penting udah di SS. Nah, tapi di bagian extra location ya, teman-teman yang kayak gini perlu diubah nih, disesuaikan sama paket name kita masing-masing. Paket name awalnya kayak gini pasti, cuma belakangnya pasti beda-beda. Karena paket name-nya itu unik ya, unik seluruh dunia, seluruh akun, nggak mungkin sama. Diubah termasuk kurung sikunya. Jadi di select semua sampai siku buka siku tutup dipaste langsung, jadi hasil akhirnya kayak gini. Terus langsung di run aja. Nah, ini bisa kelihatan ya, runtime-nya ini agak lama ya, 1 menitan. Itu karena datanya itu ada 90-an giga. Ada yang ketinggalan nggak, Mas, Mbak? Oh iya, Mbak, kalau anak data science tuh biasanya eh pernah nggak sih mainan data yang hampir ratusan giga gitu, Mbak? Apa biasanya pakai Di Google Colab yang di lokal gitu? di lokal dulu Heeh. aku bikin tugas yang 8 giga ya, kayak komputer lab tuh masih susah sih buat ngolahnya, jujur buat ngeritnya aja. Soalnya kadang-kadang memorinya habis gitu, Wow. buat ngerit doang. Soalnya apa ya? Meskipun Apa? dibilang tinggi tapi kayak ulangi dong cara yang cek paketnya. Itu ada yang ketinggalan kayaknya. Oke, 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 oke. Oke. Oke, oke, tak lanjut ya. Ulangi cara cek paket. Oke, jadi kita balik ke step 9. Jadi kita disuruh bikin table let 20 ya. Pakai query yang ini. Lah, teman-teman, di copy aja dulu query-nya ke ini ya, ke Athena query editor kayak gini. Terus di plus atau timpa query yang sebelumnya. Kan kayak gini nih setelah ditimpa nih. Lah, kalau aku run langsung itu bakal error. Kenapa error? Karena destinationnya masih masih belum diubah. Karena S3 paket yang dengan nama ini itu nggak ada. Lah kita baru disesuaikan nih. Nah teman-teman
buka menu S3, search ya di atas S3, terus tab. Nah, terus di akun kita itu ada dua paket, paket data science sama paket GLU 1950. Kita ambil nama, name paket dari si GLU 1950 ini, termasuk nama belakangnya ya. Pasti beda-beda, tenang aja. Nah, kalau udah di copy ini, kita timpa, kita replace ya si GLU 1950 paket ini. Jadi kayak gini. Jadi yang awalnya kayak gini, awalnya masih ada kurung sikunya, kita timpa, termasuk si kurung siku itu. Kita timpa kayak gini, ntar langsung diklik run aja. Nah, ini kenapa aku nggak bisa? Karena si karena aku udah pertama karena udah ada tabelnya ya. Karena aku udah jalanin kedua kali nih karena tabel si LED 20 ini udah ada. Jadi dia bilang already exist. Itu benar. Tapi kalau teman-teman belum harusnya kayak yang ini sih bakal ngejalanin query sekitar 1 menitan. Bisa nggak Mbak? Bisa nggak? Apa nggak muncul paketnya, asli paketnya? Wait, ini reuni Indra laki-laki apa perempuan ya? Om-om dia. Eh, maaf, maaf, siap, 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 Mas. Bisa nggak, Mas? Udah rampung nggak running ya? Apa? Oke, tak tunggu. Om Indra, Om Indra. Pancen harusnya tuh kalau di kelas itu di absen satu-satu, yo, biar kenal satu-satu. Oke, udah ya, kita lanjut ya. Oke, maaf, Mas. Oke, jadi resultnya kayak gini ya. Data scan, wait. Oh, oke. Kita disuruh nge-preview table dari table yang barusan dibikin. Di langsung titik tiga di let 20 terus di preview table. Ntar outputnya kayak gini, cepet ya karena cuma 10 doang, 10 row doang. Nah, lanjut kita bikin table baru ya. Nge-create view table, bukan table sih, nge-create view di Mac. Di replace aja terus di klik run. Ntar kalau rampung bakal muncul di bagian view ini. Oke, punya aku udah muncul ya. Jadi ada 3 kolom ya. Kolom date, observation, sama type. Query successful. Oke. Terus kita juga disuruh jalanin query ini. Query select di step 11. Tinggal di copy paste doang jane. Nggak ada yang diubah, nggak ada challenge-nya. No, kok merah be? Oh, ini yang tadi. Oke, kita close. Oke, udah komplit ya. Ini resultnya ada 66 row. Oke, jadi resultnya ini kita menampilkan ya maksimal temperatur setiap tahunnya dari 1950 sampai 2015. Oke, jadi tas 2 cuma kayak gitu doang ya. Jadi buat tas 2 rangkumannya gimana nih, Mbah? Kita udah ngapain aja dari tes 2? Nah, dari data kita crawl, data gede itu, nah kita bisa tuh make ngehubungin dari eh, crawlernya ke Athena-nya sendiri. Di sini juga kita bisa langsung istilahnya proses data yang tadi gede 90 gigan under semenit ya tadi manggilnya. 3 menitan deh kayaknya. Pas Nah, itu eh, size segitu dibaca dalam ya 5 menit under 10 menit lah itu apa ya udah
hal yang bagus sih. Soalnya buat perbandingan aja dengan CPU lab data 30 giga, 32 giga RAM itu 8 giga nge-read file Panda ya out of memory terus gitu. Soalnya di sini juga bisa kita lihat kan format itu nggak CSV gitu. Itu juga sih bagusnya di sini. Langsung pakai best practice, pakai data format Parquetnya. Nah, kita udah belajar itu sih. Istilahnya proses dari nyiapin datanya, crawlingnya. Ini crawling bukan berarti ini ya, kayak crawling ya bisa dianggap kayak gitu sih, kayak manggil data dari API gitu. Cuma source-nya tadi kan S3 gitu nih. Mm-mm, Habis betul. itu kita proses langsung di Athena. Istilahnya kita bisa preview lah, kita querying langsung di AWS-nya. Itu sih summary-nya. Oke, thank you Mbak. Gitu ya, buat summary dari Mbak Raino. Kita lanjut ke task 3. Jadi kita bakal bikin CloudFormation template buat si glue crawler. Jadi seandainya, seandainya aku pengen, seandainya datanya berubah, data source-nya ya, data source-nya berubah setiap menit, dan aku mau memperbarui, tapi aku pengennya itu memperbarunya on demand aja nih. Soalnya kalau daily atau weekly kan pasti kena charge kan, kena charge-nya rutin. Lah, jadi kalau aku pengen nge-run crawl on demand dengan mudah, itu tinggal bisa dibikin automationnya aja pakai CloudFormation. Jadi tinggal jalanin satu perintah dan si glue ini bakal nge-crawl. Oke, kita masuk ke IAM ya buat ngambil ARN dari si IAM role Glue Lab. Kita search IAM di menu atas ya, biasa IAM. Oke, terus juga buka Cloud9. Kita pakai Cloud9 seperti biasa. Ternyata di lab ADE lebih sering pakai Cloud9 loh, Mbak, ketimbang ACA, Architecting. Ah, iya kah? Ya Iya, mungkin buat otomasinya juga sih. iya sih, karena fokusnya data ya, bukan fokus infra ya. Iya. Oke, oke, oke. Langsung di open aja ya Cloud9-nya. Yang ini di close aja. Nah, di tab si IAM ini, tab S3 tak close. Di tab IAM ini kita masuk ke bagian role, bisa klik sini atau yang kiri, sama aja. Terus teman-teman di search ya yang Glue Lab Roles, diklik linknya, role name-nya, terus bakal muncul di bagian summary ada creation date sama RN. Nah, RN ini teman-teman disiapin, di copy. Oke, kita disuruh bikin template baru ya. Nama cloud formation template itu glue crawler.cf.yml. Ini biasa, langsung plus new file. Oke, tak save dulu. Save dulu. Nah, terus di copy template-nya, terus di paste langsung. Ntar hasil akhirnya kayak gini, warna-warni. Pastikan warna-warni ya. Kalau cuma putih doang, kemungkinan nggak keanggap sebagai template. Kalau kayak gini mungkin belum di save atau belum, udah ke paste, udah ke create filenya tapi belum ke save setelah di paste. Save-nya bisa Ctrl S aja langsung. Nah, terus si ARN yang ada di IAM ini kita perlu pakai buat ganti di bagian line 27 nih IAM, eh, di role-nya nih. Role ini kita glue lab role ARN kita replace jadi kayak gini ya. Yang awalnya yang awalnya kayak gini kita replace diubah jadi kayak gini. Gitu ya, teman-teman. Terus yang IAM-nya dihapus di enter aja deh. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung nge-validate template ya seperti biasa. Perintahnya CloudFormation validate template. Nah, kalau oke, kalau nggak ada error, bakal kayak gini. Kalau muncul N kayak gini, teman-teman bisa klik key aja. Key ya, key kayak gini ya, key. Atau Ctrl C.
Nah, jadi fungsi nge-validate ini kan teman-teman dari awal setiap nge-lab kan ada pakai CloudFormation nih. Mungkin teman-teman bingung ini fungsi validate template itu apa sih? Kenapa nggak langsung di run aja kan lebih cepat? Toh pasti nggak mungkin ada error kan aku tinggal copy paste doang. Lah, nge-validate ini fungsinya itu buat nge-validate template ini sebelum di run stack-nya. Jadi seandainya ada typo, ini aku contoh ada parameters ya, tak ubah, terus aku coba run validate. Ini harusnya error ya lah, ini error nih dia bilang properti parameters ini itu nggak sesuai sama sintak yang ada. Dia bakal di warning. Jadi kita sebelum nge-create stack si CloudFormation ini pengen template kita itu udah sesuai sama sintak-sintaknya. Lah, tapi kalau kita salah di bagian komen ini, kalau contohnya komennya beda nih, ya si validate ini nggak bakal ngedeteksi ya, namanya juga komen ya. Itu sih buat fungsi validate template. Mungkin teman-teman selalu nanya ya, kenapa nggak langsung dibikin aja Mas? Ya, emang kalau LMS ini kan kita tinggal copy paste ya, tapi seandainya teman-teman bikin template sendiri dari nol atau dari ChatGPT, kan belum tahu nih pasti bener apa enggak. Lah itu perlu di validate template. Ngevalidate template itu dia juga ngasih tahu kan yang error itu di bagian mana. Oh, tadi ternyata yang error itu ada di bagian parameter. Jadi bisa langsung dicek di line berapa gitu. Nah, kayaknya ya, jangan lanjut next step sampai template-nya is validated. Nah, kalau udah valid, langsung di create stack aja. Di paste langsung yang create stack. Nah, setelah create stack ini, kalau kita cek manual di bagian CloudFormation, itu harusnya ada stack baru ya. Stack barunya itu namanya Glue Crawler. Kita tuh cek ya, ada nggak? Oke, ada. Create complete. Kalau teman-teman klik di sini, itu di bagian event, itu masih proses nih. Jadi gambarannya itu kayak gini loh, Mbak. Jadi validate itu kayak kita nanya ke chef. Ini kan resep nih, contoh resep nasi goreng. Kita nanya ke chef, chef bener nggak sih resep nasi goreng itu kayak gini? Nah kalau sesuai, ada nasinya, ada kecapnya, ada bumbu-bumbunya, si chef ini bilang oke benar. Tapi seandainya si resep ini nggak ada nasinya, kan chefnya bilang loh, kok ini nggak ada nasinya? Lah, kalau seandainya gitu kan perlu kita cek nih resepnya. Oh, ternyata benar nggak ada nasinya. Oke, kita tambahin nasi, kita tanya lagi, udah benar belum, Chef? Oke, udah benar. Lah, kalau udah benar, kita create stack nih. Jadi resep yang tadi nasi goreng isinya, resep nasi goreng yang isinya nasi bumbu kecap, kita kasih ke chefnya. Chef, tolong bikinin bikinin makanan pakai resep yang ini. Oke, resepnya dikasih ke chef. eh, Template-nya kita kasih ke CloudFormation. Terus si CloudFormation ini berhasil menerima resepnya ya. Si chef ini berhasil menerima resep. Terus si chefnya ini lagi proses ngebikin nasi gorengnya. Makanya masih create in progress. Gambarannya kayak gitu ya buat CloudFormation. Jadi meskipun di depan ini complete, itu nggak serta-merta eventnya atau fungsi-fungsi yang ada di template ini langsung mengikuti yang di bagian stack. Jadi ini itu ngasih resep, ini itu si chefnya lagi bikin resepnya, lagi masak resepnya. Gitu guys. Buat gambarannya ya. Soalnya ya gimana ya anak SMA nggak paham juga ya. Perlu dikasih paham dikit-dikit. Oke, selanjutnya kita jalanin dan nge-verify apakah hmm, was created in stack. Oke, kita coba jalanin perintah glue get database. Jadi buat ngecek di Glue ini ada database apa aja. Kalau aku balik ke menu ke service Glue, eh tadi kan masih ingat kan ya kita di awal cuma bikin satu database kan si Webster data ini. Lah setelah kita nge-create stack, ternyata si CloudFormation si chef ini dia membikinin kita database baru.
database baru ini namanya CFN database weather. Loh, kok CFN database weather Mas nggak yang lain? Lah karena si CFN database weather itu udah kita deklarasikan di template sini. Nah, kita tadi disuruh ngecek. Kalau buat ngecek manual kan kayak gini nih. Oh, pertama buka Glue database. Oke, udah database-nya udah dua nih, udah dibikinin sama si CloudFormation. Lah, buat versi CLI-nya, gimana sih? Cara nariknya gimana ya? Wait, wait. Nah. Buat versi CLI-nya, teman-teman bisa pakai perintah yang ini ya, AWS Glue get min database. Jadi ada database list, terus value pertama ini ada database si CFN database weather. Kalau di enter terus muncul si database weather data yang udah dibikin pas di awal. Nah, kalau udah end, jadi simpulkan database-nya udah ada dua, CFN sama weather. Kita klik key aja buat quit dari end tadi. Nah, terus ternyata si template ini selain bikin database, dia itu juga jalanin bikin crawler ya. Bikin crawler yang awalnya cuma weather, sekarang ada crawler baru nih, CFN crawler weather. Nah, buat cek manual seperti biasa di eh di 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 mana ya, Mbah? Wait, wait, lupa deh. Di mana ya, Mbah? Oh, ini. Oke, maaf, maaf, maaf. Nah, awalnya kan cuma satu nih, yang weather tadi nih. Sekarang udah ada dua. Yang bikinin siapa? Yang bikinin si CloudFormation ini. Kenapa namanya Seven Crawler Weather? Karena udah didefinisikan di bagian template-nya. Nah, yang ini nih. Crawler name-nya ini, database name-nya ini, table prefix name-nya ini, dan seterusnya. Oke, tak jalanin ya list crawlernya. Oh, udah, oke. Oke, terus kita juga nyoba nih ngedapetin detail dari crawler si CFN crawler weather ini ya. Perintahnya get crawler min name, parameternya itu name. Mau nge-get info dari crawler yang mana? Oke, ternyata yang CFN tadi. Terus outputnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi enter aja atau langsung key aja nggak apa-apa. Crawler. Oke. Oke, jadi task 3 kita cuma bikin bikin CloudFormation template buat bikinin kita crawler sama database buat yang ada di AWS Glue-nya ya. Lah ntar katanya kita bakal nyoba jalanin si crawler ini lewat CLI, lewat AWS CLI pakai user mana tadi ya? Pakai user Mary. Tapi ntar di tes selanjutnya nggak di tes ini. Tas 3 ini kita cuma bikin kayak gitu doang ya, Mbah. Apa ada yang lain tadi Mbah Raino ada masukan nggak, Mbah? Ada tambahan nggak? Itu doang sih, kita cuma istilahnya ingat-ingat kembali gitu. Karena kalau mungkin teman-teman nanya, kenapa sih kita bikin kayak template-templatean gini, bukannya malah makin lama. Untuk di apa ya, project yang lebih gede, kayaknya lebih enak dipakai template gitu, soalnya orang-orang lain juga bisa nge-review gitu kan. Jadi tim-tim yang lain tahu gitu, apa yang kita lakuin gitu. Beberapa orang juga ngerasa pakai command line interface ini mempercepat pekerjaan gitu. Itu aja sih kalau Oke, pakai Cloud9 gitu. benar, benar, benar ya. Jadi fungsi template itu, jadi kita bisa tahu kalau kita itu jalaninnya perintah apa aja. Kalau klik satu-satu kan mungkin hari ini kita udah ngelakuin, terus besoknya kita ngelakuin lagi loh. Kok error? Perasaan kemarin bisa. Lah kalau pakai template ini nggak ada cerita kayak gitu. Hari ini bisa tapi besoknya error, nggak mungkin. Kalau template-nya nggak diubah-ubah. Lah begitu juga seandainya yang jalanin perintahnya, yang jalanin crawlernya ini rame-rame. Jadi orang lain bisa baca si crawler ini bakal ngapain aja lewat template ini.
Kalau pakai template kayak gini, minusnya emang lama di awal ya, karena kita harus nge-scripting dulu template-templatenya itu isinya apa aja. Emang lama di awal, tapi seandainya template itu dipakai terus lamanya, itu bakal bikin lebih enak hidup kita. Oke, tes tas 3 kayak gitu ya. Lanjut kita tas 4. Oke, tas 4 cuma nge-review polisi for data science polisi ya di bagian IAM. Wait. Oke, jadi ada grup namanya data science group. Data science group ini di attach polisi namanya polisi for data scientist. Nah, buat ceknya kita masuk ke menu IAM. Oh, udah ada ya. Oke, di bagian user user ini ada Mary. Mary ini masuk ke grup data science group. Lah, data science group ini punya permission namanya polisi for data scientist. Lah, polisi for data scientist ini dia punya beberapa permission, beberapa polisi. Ada hmm, ada read all my paket ya. Terus paket apa aja ini dideklarasikan di bagian resource ini. Terus actionnya bisa put, delete dan lain-lain. Terus ada glue juga ya. Ada glue, ada Athena. Nah, kenapa nggak ada Cloud9? Nah, karena Cloud9 tadi itu yang jalanin itu sih user ini, bukan user Mary-nya gitu. Nah, kita lanjut ke tas tas 4 cuma kayak gitu ya. Kita cuma nge-review doang. Jadi ya seperti praktikum-praktikum sebelumnya kita nge-review dulu. Nah, selanjutnya kita tas 5 nih, tas terakhir kayaknya apa ya? Wait. Oke, tas 5 nih tas terakhir. Kita coba ngejalanin crawling pakai access key, secret access key si Mary. Nah, kita buka bagian cloud formation, terus buka stack yang paling awal ya, yang paling pertama. Kan ada tiga nih, yang glue crawler, cloud9 sama yang random gini. Lah, kita pilih yang random, terus masuk ke bagian output. Nah, di sini kan ada nih beberapa key value nih. Lah, ntar kita save dulu nih. Nah, oke, jadi terus kita ambil si AK-nya buat di save as variable di cloud9 ya. AK dari si Mary access key yang pendek, paste. Oke, jadi kayak gini langsung ya nggak muncul output apa-apa. Karena sebenarnya variabel gini tuh gini loh penjelasannya nih. Jadi seandainya aku punya data namanya name fatur. Lah, kita bisa pakai data yang udah di set variabel name ini. Kan variabel name ini punya value fatur nih. Kita bisa pakai si name ini. Tinggal dipanggil aja. Name echo fatur. Jadi kalau aku ngeprint variabel name, dia bakal muncul fatur. Kenapa fatur? Karena di sebelumnya udah di set name-nya fatur. Lah, begitu juga si AK ini, access key ini, kita udah set di bagian AK-nya ya. Jadi seandainya name-nya Mary, terus aku echo, my name is name, my AK is dollar AK. Nah, jadi outputnya kayak gini. Lah, fungsinya apa? Fungsinya itu buat bagian pas jalanin ini. Jadi pas access key ID ini dijalanin, dia itu langsung manggil dari si SAK yang udah di set sebelumnya gitu. Jadi kita nggak perlu ngeset satu-satu. Sebenarnya bisa. Jadi kalau kayak gini, oh mas, aku nggak mau pakai variabel-variabelan, mas, aku maunya langsung aja bisa. Berarti kayak gini ntar. Tapi jelas nggak efisien ya seandainya mau dijalanin berulang-ulang. Dan pasti lebih panjang ya. Maka dari itu kita pakai si variabel yang ada di Linux. Gitu. Oke, terus lanjut SAK, Secret Access Key. SAK-nya ambil yang ini ya, Mary Secret Access Key. Paste, enter. SAK itu lebih panjang dari AK. Nah, terus kita coba jalanin si perintah nge-list doang, list crawler yang ada. Pakai si user Mary. Oke, ini outputnya sama kayak sebelumnya ya. Ada dua crawler better sama seven crawler better.
Nah, terus kita coba jalanin. Oh, wait. Kita coba jalanin git crawler si crawler CFN crawler weather pakai SAK-nya si Mary sebelumnya. Kita paste langsung. Nah, langsung muncul nih kayak gini nih. Oke, kalau udah kayak gini langsung tiki aja. Nah, terus kita jalanin perintah buat nge-start si crawlernya ya. Oke, aku cek dulu ya. Jadi sekarang crawler itu ada dua, dua-duanya ready. Kalau aku paste si si AWS Glue Start Crawler name name min min name save and crawler weather lah. Si crawler kedua ini langsung running secara otomatis. Kenapa bisa begitu? Karena si Cloud9 ini ya gitu, karena si Cloud9 ini udah jalanin perintah AWS Glue Start pakai user si Mary gitu. Jadi anaknya kakak gitu. Seandainya teman-teman pengen jalanin si crawler kayak gini, bisa langsung di Cloud9 aja, nggak perlu buka konsolnya. Lah, sebenarnya perintah CLI ini emang pusing di awal, apalagi buat anak-anak sains data ya. Sebenarnya perintah CLI terminal ini itu bisa dibikin schedule juga nih. Bisa pakai yang namanya cron tab. Cron tab. Ini ya, jadi sama kayak yang ABS tadi, kita mau jalanin perintah ini setiap berapa menit, setiap berapa detik, setiap berapa jam, mau di jam berapa menit berapa kayak gitu. Atau on demand juga bisa. Kita tinggal di paste aja atau dijadiin base script gitu ya. Base start crawler min sh. Jadi kalau aku pengen jalanin crawler, aku tinggal nge-execute script start min crawler aja. Ntar bakal otomatis nge-execute command yang ini. Tapi ini nggak perlu diikuti ya. Ini buat gambaran aja buat teman-teman sains data. Betapa enaknya CLI itu gitu. Emang bikin sakit kepala sih pas awal. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut buat ngecek statusnya itu apa. Pakai wait. Pakai perintah get crawler ya. Oke, katanya statusnya udah stopping. Oke. Nah, jadi buat ngecek manual tinggal buka Glue crawler terus dicek ya. Yang satu ready, yang satu stopping. Lah kalau via eh konsol bisa pakai perintah ini. Kalau kita cek satu-satu ya. Jadi si crawler CFN crawler weather ini state-nya itu stopping. Nah, begitu juga kalau pengen ngecek crawler dengan nama yang lain, tinggal bagian min name-nya ini aja tinggal diubah. Nah, ini aku tunggu sampai rampung, terus tinggal tak submit. Oke, ini aku udah dua-duanya udah ready. Seandainya perintah yang sebelumnya tak jalanin lagi, itu harusnya bukan stopping ya, tapi udah ready, kembali ready. Oke, aku udah ready lagi. Eh, wait, wait. Hmm. Oke, aku langsung submit aja kali ya. Tadi malam aku sama Mbak Raina udah nyoba. Dua-duanya dapat 50. Padahal kami berdua yakin udah jalanin sesuai perintah, udah di recheck juga udah sesuai. Ini aku coba submit ulang ya. Kemungkinan besar 50 lagi. Teman-teman ada yang dapat 60 nggak? Gimana teman-teman? Ada yang ketinggalan nggak? Ayo infoin. Infoin bosku. Oke, sembari nunggu submission report grading, aku eh absen dulu ya. Absen. Wait.
Absen dulu teman-teman. Mas yang kelas A kan nggak ada jadwal hari ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, aman, aman. Berarti nggak usah absen yang kelas A. Nggak usah aman. Join meet up aja mas, minta tolong mas. Oke. Ada yang masih di Purwokerto kah? Oh, udah pada di rumah. Di rumah. Udah pada pulang ya dari minggu kemarin ya. Absensi udah semua ya guys ya. Meet up. Belum bang. Oke. Alah, benar, tak buka lagi. Maaf, maaf. Bentar. Oke. Nah, Dan bang, thank you bang. ya. Nah, punya aku udah rampung ya. Total skornya 50 dari 60. Kata dia, kata AWS, tetap Athena dari Late 20 ini belum kebikin. Padahal di bagian, oh Athena. Di bagian Athena ini udah kebikin loh. Lah ini kan, kita udah create view juga. Udah preview table. Terus di bagian view yang T-Max juga udah dibikin kan tadi barusan. Wait. Athena view. View sama query. View-nya juga udah ada. Tapi dia bilang nggak ada. Teman-teman ada yang dapat apa ada berapa teman-teman yang ngikutin? Apa apa udah nyerah nih? Udah gak ngikutin. Tuh ya ini tak end lab langsung ya. Nggak ada yang ketinggalan kan ya? Dan nih kan dapat 50 nggak apa-apa santai aja. Anggap aja 100 lah ya. Kita langsung end lab aja langsung. Jadi ringkasan praktikum hari ini kita udah ngapain aja Mbak? Ringkasannya, Buat lab hari ini kita udah belajar ngapain aja kita nih udah belajar segi data science dari sisi data science-nya. nge-crawl data yang hampir 100 giga, ya anggap aja 100 gigaan lah. Nah, Hmm. habis itu kita proses langsung pakai Athena. Nah, di Hmm. Athenanya formatnya kita pakai Parquet biar saya lebih cepet sih, ngapain pakai CSV kan sama banget. Soalnya Parquet itu kan eh, memperbolehkan apa ya? Mengenable kita buat proses data itu secara paralel juga multi proses gitu. I/O apa ya? I/O input dan output yang dilakukannya juga pas pakai Parquet slow gitu, rendah. Jadinya kenapa bisa cepat ya karena itu sendiri sih. Nah, setelah habis kita pakai Athena, ya itu kita belajar ngingat-ngingat lagi pakai CLI-nya gimana. Misal kita nantinya beneran mau nyoba gitu, pakai AWS gitu sebagai service yang kita pakai di data science. Itu sih singkat sih buat kali ini. Waduh, ini Mas Renaldi kelas mana nih? Kelas A atau kelas B? Kelas B. Gimana nih Mbak? Disuruh coki ikhlas ya temen kah?
Apa minta ke ibunya absen manual? Nah, aku takutnya ya kalau bilang ke ibunya tuh kemarin aku udah bilang ke yang kemarin kan ada yang izin, tapi ibunya tuh ngerit doang gitu. Nah, aku nggak tahu ibunya tuh udah bukan tindakan atau belum gitu. Tapi ntar aku infoin aja deh ibunya. Siapa aja geng yang nggak bisa absen? Tapi kalau duh kan, nah orangnya muncul nih, sumpah ya Mbak. Masalahnya powernya nggak di aku juga. Aku juga I can do shit bro. Tugas kita tuh udah dilaksanakan. Tugas kita itu cuma nge-forward izinnya kamu ke ibunya. Lah sisanya tinggal ibunya nih mau ngelakuin actionnya apa enggak. Lah buat Mas Renaldi, saranku minta tolong temennya aja dikirim username Igrasias, password Igrasiasnya buat minta tolong di scanin. Scannya harusnya bisa sampai jam satuan ya kalau nggak salah. Gitu timbang kayak Mbak Mutia ntar di absen di Alpa eman-eman. Tapi kalau misal mau nggak mau nge-share Kuning Gracias, mau chat ibunya langsung deh. Soalnya kemarin aku udah chat ibunya tuh, tapi ya kayak noted dibaca doang gitu. Habis itu ya aku kan nganggapnya oh kalau udah dibaca mungkin udah nih ada actionnya. Entah ibunya udah submit duluan pas itu atau gimana. Aku kurang tahu sih. Itu di luar kontrolku semua. Betul. Desta gimana mas? Apa? Desta kan tadi izin. Oh iya, wait. Desta. Mana sih? Oh iya, masih belum jawab, Mas. Di ini aja lah, di apa? Di diterusin ke ibunya aja, wis, Mas. Iya, Da- aku terusin kayak takutnya dia itu sih itu aja. Itu ya buat praktikum hari ini, teman-teman. Silahkan tugasnya dikerjain yang buat kelas B, yang kelas A. Hehe. Kakak kasih tahu nggak nih deadline ke kelas A? Itu ya. Eh Kalau ada pertanyaan, kalau ada kendala pas ngerjain lab, chat langsung aku aja nggak apa-apa, jam berapapun, santai. Ntar insya Allah tak bantu. Gitu ya, langsung diakhiri aja kan, Mbak. Udah SSS ya aku sih buat ntar, termasuk SS itu peserta. sama. Oke, tak enak aja kali ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah gabung hari ini. Maaf tadi agak telat. Oke, tak enak langsung ya teman-teman. Dadah, makasih semuanya. Thank you geng by the way.